Dari kejauhan, Alena melihat pria berhoodie tadi berjalan ke arahnya. Namun, kaki Alena semakin bergetar dan pandangannya semakin kabur. Belum sempat Alena melihat dengan jelas wajah pria itu. Ia sudah kehilangan kesadarannya. Beruntung, lelaki itu dengan sigap berlari dan menangkap tubuh Alena. Hingga kini Alena jatuh pingsan dalam dekapan pria itu. Wajah pucat, memar di mana-mana, dan banyak luka mengeluarkan darah. Itulah pemandangan pertama yang pria itu dapatkan. Tanpa pikir panjang, pria itu segera mengetahui kondisi Alena. Dia segera mengangkat tubuh Alena dan membawanya menuju mobilnya. 4 asisten yang datang bersama lelaki itu pun dibuat terheran-heran. Tidak percaya dengan pemandangan langka di depan mata mereka. "Apa yang kalian lihat?" teriak lelaki itu. Tidak habis pikir melihat para anak buahnya hanya dia mematung tidak bergeming. Namun, salah satu dari mereka yang tidak lain adalah asisten Roy dengan cepat menguasai dirinya. Dia segera berlari untuk membukakan pintu mobil tuannya. "Maaf tuan," jawab Roy dengan panik. Tanpa menjawab, lelaki itu segera membawa Alena ke dalam mobil dan menyandarkan tubuhnya di jok belakang di sebelahnya. "Kesayangan," ucap singkat lelaki itu. Satu ucapan yang membuat asisten Roy dengan cepat menginjak gas membelah sunyinya malam itu. Lelaki itu menoleh ke samping. Refleks, ia segera membuka jasnya untuk menyelimuti bagian atas tubuh Alena. Mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Hanya butuh sekitar 20 menit untuk sampai di Saigon. Saigon adalah salah satu villa yang dimiliki lelaki tersebut. Jarak pintu gerbang dengan pintu utama hampir 200 meter. Di depan pintu utama sudah disambut oleh Pak Roshid yang merupakan kepala pelayan di villa tersebut. Pak Roshid segera membukakan pintu untuk tuannya. "Selamat malam tuan," sapa Pak Roshid sambil menunduk pada tuannya. "Malam Pak," balas lelaki tersebut. Sambil dengan cekatan ia turun dari mobil dan berputar untuk membuka pintu sebelah. Tangannya dengan cekatan meraih tubuh Alena, membawanya masuk ke dalam villa. Pak Roshid menoleh ke arah Roy sambil menahan rasa kaget di pikirannya. Namun asisten Roy segera memberikan kode yang langsung bisa dipahami oleh Pak Roshid. Pak Roshid dan asisten Roy mengikuti dari belakang, waspada jika tuannya membutuhkan bantuan. "Tuan, apa perlu saya bantu?" Inisiatif Roy karena melihat tuannya mengangkat sendiri gadis itu. Mengingat jarak kamar dari pintu utama lumayan jauh. "Tidak perlu Roy, segera hubungi Dokter Henggar." Dan Pak Roshid minta para pelayan menyiapkan baju ganti ke kamar utama. Perintah lelaki tersebut. "Baik tuan," jawab mereka bersamaan. Setelah menaiki beberapa anak tangga, akhirnya sampai di kamar utama. Iya, ini adalah kamar yang biasanya ia tempati setiap kali menginap di villa ini. Dengan perlahan, ia membaringkan tubuh Alena. Tetapi tanpa sadar, wajah Alena membuat pandangan lelaki itu terkunci beberapa saat. Sampai terdengar bunyi ketukan pintu menyadarkannya. Tok tok,
Tok, permisi Tuan. Terdengar suara dari luar pintu. Masuk, jawab singkat dari lelaki tersebut. Kami sudah menyiapkan baju ganti untuk Nona, Tuan. Ucapan salah satu pelayan di villa tersebut. Lekas bersihkan tubuh gadis ini dan ganti bajunya. Perintah tegas lelaki tersebut. Baik, Tuan. Jawab pelayan tersebut dengan membungkukkan badan ke depan. Sambil menunggu, lelaki itu segera membersihkan tubuhnya di ruang sebelah. Terlihat banyak noda darah di hoodie yang ia pakai. Iya, darah Alena lah yang menempel di pakaiannya. Setelah membersihkan diri, lelaki itu segera mengganti baju dengan setelan yang lebih santai. Segera, ia kembali ke kamar utama. Namun, sepertinya para pelayan belum selesai dengan tugasnya. Ia memilih menunggu dengan menyandarkan tubuhnya di dinding depan ruangan dengan satu kaki menyilang, sambil mengecek beberapa pesan masuk di handphonenya. Tidak lama, terdengar suara orang membuka pintu. Dari dalam, 3 pelayan berjalan beriringan. Sudah selesai, Tuan. Ucap salah satu pelayan dengan tergagap. Yang tidak lain adalah Reta. Ketika tidak menyadari tuannya sudah menunggu di depan pintu. Bawakan kotak P3K ke sini. Perintah lelaki itu tanpa menoleh dan langsung masuk ke dalam. Lelaki itu menghentikan langkahnya di samping ranjang. Sedikit menghela nafas melihat kondisi Alena saat ini. Hampir seluruh tubuh yang tidak tertutup gaun tadi dipenuhi luka gores dan memar yang teramat parah. Tok, tok, tok. Bunyi ketukan pintu yang kembali menyadarkannya. Masuk, jawab singkat lelaki itu. Ini kotak P3K-nya, Tuan, ucap Reta, dan kemudian melangkahkan kakinya berinisiatif untuk mengobati luka-lukanya gadis itu. Biar saya saja, ucap tegas lelaki itu, sontak membuat Reta menghentikan langkahnya. Lagi-lagi, tindak membuat Reta mengangkat kedua alisnya hampir tak percaya. Ia segera menyerahkan kotak P3K-nya dan kemudian pamit keluar dari ruangan. Bahkan, saking kagetnya, ia sampai lupa tidak menutup pintu ruangan.